Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat riring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah jaga dan Allah berkahi kesehatan kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan semakin mendekatnya hari raya Idul Adha, pagi yang berkah ini kita akan berkisar tentang Idul Adha, dan lebih spesifik adalah tentang kurban. Idul Adha sesuai dengan namanya adalah kembali untuk menumbuhkan semangat berkurban. Di saat berbagai macam kebutuhan mendesak hingga tidak sedikit melupakan kita untuk tetap dan terus berkorban untuk orang lain, maka Idul Adha adalah untuk mengembalikan itu, agar kita senantiasa semangat untuk berkorban demi kebutuhan dan kepentingan umat dan orang lain, bukan kebalikannya, yaitu semangat mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Karenanya dalam konteks Idul Adha, pengorbanan yang nampak dan benar-benar merupakan amaliyah yang sudah masyhur di kehidupan kita adalah memotong hewan kurban. Nas dan dasar hadisnya adalah man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah kasih rizki yang cukup, man kana lahu sa'ah, rizkinya luas, cukup, tetapi di hari kurban itu tidak mau berkorban, tidak mau memotong hewan kurban, falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalimat fala yaqrabanna itu diperkuat dengan nun taukid hakilah di belakang, nun taukid yang bertasydid. Kalimat itu mengandung tekanan yang lebih. Ya, nun taukid itu ada nun taukid khafifah, ada nun taukid hakilah. Penguat yang menggunakan nun tanpa tasydid itu dia sudah berfungsi taukid. Kalau informasi menggunakan taukid nun itu berarti sudah menandakan penting. Tapi begitu ditambahin pakai tasydid, dia naik derajat taukidnya, yaitu menjadi nun taukid sakilah. Informasi yang ada di dalamnya menandakan benar-benar. Jadi kalimat ini yang punya rezeki cukup dan tidak mau menyembelih korban, benar-benar jangan mendekati tempat sholatku. Hadis ini difahami berbeda oleh beberapa mazhab. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali hukumnya wajib.
kurban di hari Idul Adha bagi orang yang ada rezekinya. Tapi menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Kalimat fala yaqrabanna musallana ini kalau dimaknai secara vulgar, nggak usah ngaku Islam, begitu. Nggak usah ngaku Islam. Kalau kalian diberi rizki oleh Allah di hari Idul Adha itu tetapi nggak mau berkorban, vulgarnya begitu. Ya. Maka motivasi kita mumpung masih ada kesempatan untuk ngumpulin duit, ya, dengan cara apa? Arisan, ya, dengan cara iya nabung, ya, dengan cara apapun, karena uangnya kadang kepake sana kepake sini, meskipun duitnya ada tapi pada hari H nggak ngumpul misalnya. Ini kita upayakan sejak hari ini supaya kita benar-benar bisa berkorban di hari Idul Adha. Ya, ya kalau tetap nggak bisa minimal korban perasaan. Korban perasaan karena tidak mampu berkorban. Jamaah rahimakumullah. Kalimat kurban itu masdar kurbanan, pendekatan yang total, pendekatan yang maksimal. Kalau kalimat sudah menggunakan masdar itu berfungsi otomatis taukid, penguat. Misalnya mau berkata saya lelah banget, gitu. Cukup mengatakan dengan bahasa Arab kuntu ta'ban, ya. Karena dia kalimat hakikat, sumbernya semua kata di dalam bahasa Arab itu masdar, ya, sesuai dengan namanya sodaro, ya, masdar, tempat keluarnya kalimat. Jadi kurbanan itu adalah pendekatan kepada Allah yang benar-benar mendekatkan diri. Kepingin mendekatkan diri kepada Allah banyak caranya, ya, dengan sholat, ya, dengan baca Quran, dengan dzikir, gitu. Tapi kalimat yang penekanannya maksimal, ya, langsung bahkan dijadikan nama dari event itu sendiri, yaitu kalimat kurbanan atau kurban bahasa kita. Nah, karenanya dalam konteks ini baginda Nabi dalam satu hadis pernah bersabda, ma'amila adamiyun, tidaklah melakukan anak Adam amalan satu amal yauman nahri pada hari kurban, khairun yang melebihi baiknya min ihraqid dam. Dalam matan lain menggunakan kalimat min iraqatid dam, dibandingkan dengan mengalirkan air. Fa innaha la ta'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya iraqatud dam tadi itu akan datang, la ta'ti yaumal qiyamati bi asy'ariha, rambutnya, bulunya hewan kurban itu akan Allah datangkan di hari kiamat. Wa asy'ariha, yang pertama apa? Sungunya, ya, kalau bahasa kita sungunya. Akroniha, ya, tanduk bahasa Jakarta, ya, bahasa kita tanduk. Wa asy'ariha, dan rambut-rambutnya, wa adlafiha, dan kulit-kulitnya, karena jamak, ya. Jadi akan Allah datangkan, Allah hadirkan sungunya, apa? Tanduknya, rambutnya, kulitnya. Wa innad dama, dan sesungguhnya darah kurban yang disembelih itu, ya, itu yasilu, nyampe
minallahi dari Allah bimakanin. Perhatikan kalimatnya itu, sampai dari Allah bimakanin. Datangnya dari Allah, Allah yang menyampaikan di satu tempat. Qabla ayyaqa ad-damu 'alal ard, sebelum darah itu jatuh ke bumi. Nilai pengorbanannya itu benar-benar secepat kilat, langsung jerit di satu tempat, ya, tempat yang Allah khususkan, tempat yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang berkorban, dan jauh lebih cepat sebelum darah itu netes ke tanah. Makanya dinamakan kurban. Pendekatannya itu tingkatnya tingkat tinggi. Begitu dikombinasi dengan fala yaqrabanna musallana, itu menjadi totalitas. Benar-benar dia atau amaliyah kurban itu adalah merupakan media, merupakan sarana, merupakan fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tingkat kecepatan pendekatannya itu kelas sangat tinggi. Punya bisnis besar, nggak boleh untuk dijadikan alasan untuk tidak ikut min iraqatid dam atau ihraqid dam. Dua-duanya sama maknanya, hanya muradif saja, ya. Kalau kepengen bisnisnya tahun itu lancar, maka di samping kita berkorban juga ikut, itu lebih baik. Artinya ikut membantu panitia bagaimana supaya prosesi penyembelihan korbannya lancar, ya. Maka insya Allah bisnisnya selama setahun ke depan, ya, akan Allah berikan kelancaran, hasil yang terbaik dan keberkahan. Itu artinya ma'amila, tidak ada satu perbuatan yauman nahri amalan, ya, khairun min ihraqid dam atau min iraqatid dam. Tidak ada satu perbuatan apapun yang menurutmu adalah penting luar biasa, lagi-lagi tidak ada perbuatan yang lebih afdol, yang lebih berkah, yang lebih baik, yang lebih menghasilkan sesuatu secara hakikat dibandingkan hari itu adalah mengalirkan darah, yang artinya adalah berkorban. Lebih sempurna lagi kalau kita bisa ikut membantu penyelesaiannya, prosesi penyembelihannya itu lebih baik. Maka dari itu mudah-mudahan korban hari ini hewannya lebih banyak, amin. Dan setiap kita mudah-mudahan bisa berkorban bukan hanya satu di setiap keluarga, tetapi sejumlah keluarga, itu lebih baik, ya. Hal itu pun pernah disampaikan oleh baginda Nabi, meskipun ada video yang kemudian sempat menjadikan semangat berkorban itu turun, ya. Ada video yang pernah dahulu tersebar bahwa korban itu setiap satu keluarga cukup 1 ekor, ya. Dalam kesempatan ini yang perlu kita luruskan, ya, dalam bahasa usul fikih, cukup itu tidak cukup, ya. Cukup tidak cukup gimana? Jadi ada cukup, ada baik, ada lebih baik, begitu. Bahasa cukup ini tidak boleh difahami selebihnya, nggak boleh, bukan begitu. Cukup itu minimal, ya. Ada cukup, ada baik, ada lebih baik. Nah, tanpa ada uraian yang memadai, ini video tersebar kemana-mana, akhirnya menjadikan, ya, semangat untuk berkorban itu benar-benar menurun. Salah satu contoh di salah satu masjid yang kita ikut menanganinya, tahun sebelumnya ketika video ini belum viral, ya,
menyembelih hewan kurban sapi 21 ekor, ya, kambing sekitar 50. Begitu video itu viral, tahun berikutnya hanya 7 ekor sapi. Nih, panitia bingung, ya. Ini kok turunnya nggak wajar, dari 21 menjadi 7 ekor. Ternyata, ya, setelah diselidiki adalah masyarakat sekitar masjid, ya, mendapatkan share dari video itu bahwa setiap satu keluarga itu adalah cukup 1 ekor kambing. Begitu. Padahal ada nas khususnya. Baginda Nabi pernah menyampaikan ya ayyuhan nas. Khitabnya manusia bahkan. Bukan hanya ya ayyuhal muslimun atau mukminun. Ya. Makanya kalau ada orang non muslim ikut berkorban udah terima saja, ya. Sesuai dengan kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna ala kulli ahli baitin. Perhatikan, inna ala kulli ahli baitin. Sesungguhnya tiap-tiap, ya, dari keluarga, gitu. Itu al-adha, yaitu dianjurkan untuk berkurban, gitu. Jadi kalimat inna ala kulli ahli baitin itu menandakan betapa motivasi kurban itu adalah di setiap keluarga kalau ada 5 orang, lebih baik 5-5-nya itu berkorban. Tapi kalau di satu keluarga ada 1 yang korban, itu cukup. Ya, cukup. Kalau mau baik, ya berapa? 2,5 lah. 2,5. 2,5 gimana nanti? Ya 2 lah atau 3. Kalau lebih baik adalah 5. Ya, semuanya. Gitu. Maka, ya, hadis dan dalil ini harus dikombinasikan, dan kemudian penjelasan tentang baik itu tidak boleh berhenti di situ, harus ada penjelasannya bahwa baik itu tingkatan paling boleh, ya, cukup, ya, cukup itu adalah tingkatan paling rendah, naik 1 tingkat adalah baik, naik tingkat berikutnya adalah lebih baik. Jamaah rahimakumullah, di sisi lain, ya, kurban itu kalau kita tidak tahu caranya secara syar'i, bukan menjadikan kita naik, tapi boleh jadi malah turun sejauh-jauhnya, khususnya adalah untuk panitia. Tidak sedikit panitia yang terbentuk itu tidak mendapatkan, bahasanya mungkin wejangan yang cukup teknis syariahnya. Dan ketika itu terjadi, maka boleh jadi, ya, bukan kurban, ya, tapi abadan, makin jauh, ya, bukan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi makin jauh. Hal-hal yang kemungkinan terjadi, satu kesalahan, dan kesalahan itu adalah fatal, ya. Ketika hewan yang diserahkan itu adalah tidak memenuhi kriteria dan panitia main terima begitu saja. Ya, ada 4 hewan yang tidak boleh untuk digunakan berkorban. Ya. Ini hewan-hewan yang bermasalah. Terlebih hari ini yang sedang mewabah penyakit mulut dan kuku, ya, penyakit mulut dan kuku, ya, ini mungkin perlu kita bantu doa supaya wabah ini mereda, ya, karena kemarin, ya, berita kemarin subuh, ya, di Pekalongan itu seminggu sebelumnya 1 kabupaten, ini data 1 kabupaten sapi innalillahi, ya, mati sebanyak 65 ekor.
Seminggu berikutnya 265 ekor. Hanya dalam jeda 1 minggu, itu 1 kabupaten, data 1 kabupaten. Ya. Yang berikutnya di Lumajang, ya, dari seluruh kecamatan tinggal tersisa 3 kecamatan yang belum terserang wabah PMK itu. Nah, ini panitia harus berhati-hati. Ya. Satu sisi adalah tetap semaksimal mungkin bisa diselenggarakan, tetapi sisi lain adalah tidak boleh yang hewan yang tidak memenuhi kriteria itu disembelih. Ya. La tujzi'u, tidak cukup. Ya. La tujzi'u, tidak cukup. Ya. Hewan yang pertama adalah al-aura'u al-bayyinu auruha. Hewan yang buta tetapi butanya permanen. Ya, itu tidak cukup. Buta itu, Pak, kalau jenis kambing biasanya kalau dia kena hujan, ya, kena hujan, apalagi mohon maaf nyebut wilayah. Kambing-kambing Jawa yang setiap hari dikasih minum air, Pak, itu lebih cepat dan lebih rentan untuk kena penyakit buta. Ya. Kalau butanya itu menjadi permanen, ya, itu tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Apa ada buta yang nggak permanen? Ada, karena dia kalau diobatin dan benar-benar dirawat 2-3 hari sembuh normal lagi, gitu. Nah, sehingga sebelum disembelih itu panitia harus menyaksikan, ya, artinya dari hewan yang akan disembelih itu ada yang buta apa tidak. Kemudian pastikan butanya kira-kira sekedar atau memang permanen. Kalau sudah tingkat permanen berarti panitia harus bilang ini tidak cukup. Ya, kembalikan kepada jamaah yang menyerahkan, dan kalau memang bisa dikembalikan kepada penjualnya, ya, dikembalikan kepada penjualnya. Yang kedua adalah al-maridu, al-bayyinatu maraduha. Kambing atau hewan kurban yang sakit, tapi sakitnya benar-benar, nyata-nyata sakit. Yang ketiga adalah al-arja. Ya. Al-arja, ya, kambing yang cacat. Cacat ini bisa kakinya patah. Ya, tapi laki-laki disebut oleh baginda Nabi al-bayyinatu arja'uha, yang cacatnya itu benar-benar sudah permanen. Ya, misalnya kakinya patah, atau gudikan, ya. Gudikan itu termasuk cacat, gudikan tapi yang sangat, ya. Yang keempat adalah ajfa, yang kurusnya kelewatan, tinggal longlet, tulang sama kulit, ya. Harganya mahal, ya, tetapi kurus, gitu. Nah, itu hewan-hewan yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi kriteria untuk disembelih menjadi hewan kurban. Nah, karenanya sekali lagi panitia harus detail mengenai hewan-hewan kurban yang hendak disembelih, karena ketika itu dipaksa disembelih, ya, maka tidak memenuhi syarat dan otomatis penyembelihannya adalah tidak sah. Yang berikutnya yang terus menjadi perdebatan adalah bagaimana sistem eksekusinya, siapa yang melaksanakan, dan kemudian bagaimana upah. Ya. Kalimat upah ini yang terkadang tiap tahun selalu datang silih berganti. Wah, ini yang motong minta upah kepala. Begitu minta upah kepala, yang motong sapi itu biasanya di dekat leher, di dekat kepala, ini dipotong dekat dada. Coba berapa kilo itu kira-kira? Ada 5 kilo sendiri gitu. Ya, karena
upahnya kepala. Apa cukup? Tidak cukup. Jadi seluruh dari hewan yang disembelih itu tidak boleh diatasnamakan upah. Ya, tidak boleh dijadikan upah untuk yang melaksanakan, yang menyembelih. Kalau misalnya datang orang yang menawarkan diri untuk menyembelih dan minta upahnya adalah cukup kepala dan kulit, maka panitia harus berani menolak. Ya, kami tidak bisa melakukan itu. Ya, tapi kalau misalnya mendesak, ya pokoknya kami nggak perlu dibayar apa-apa, yang penting kami dapat kepala, ya tetap sekali lagi harga mati. Bahwa itu tidak boleh karena hukumnya tidak sah. Nah terus ya paling ya gantinya sebagaimana yang sudah berlaku adalah uang, tetapi tidak diambil dari harga hewan yang disembelih itu. Adapun kemudian kepala dikasih si A si B, bahkan yang menerima adalah sang pemotong, itu akadnya bukan dalam rangka upah. Ya, akadnya adalah dalam rangka hak. Akadnya adalah dalam rangka hadiah kepada orang yang menyembelih. Dan itu juga boleh diberikan kepada panitia. Ya, boleh diberikan kepada panitia yang ikut mengerjakan. Tetapi atas namanya bukan sebagai upah, tetapi adalah hak. Kenapa? Karena daging kurban itu ketika akadnya bukan wajib, ada 3 yang berhak. Yang pertama adalah orang yang berkorban itu sendiri, dengan catatan bukan nazar. Yang kedua adalah fuqara masakin. Ya, yang ketiga adalah orang kaya. Jadi membagi daging kurban ya, itu tidak hanya kepada fakir miskin. Orang yang berkorban haknya sepertiga, ya sepertiga tapi dikumpulin kemudian jadilah biasanya diambil kebijakan 1 paha. Padahal sepertiga itu aslinya adalah ya kulitnya sepertiga, tulangnya sepertiga gitu. Jadi kalau yang tanya, katanya hak saya sepertiga, tapi kok cuman paha sebelah. Nah, itu dijelasin, kasih tahu Pak, sepertiga ini ya kotorannya, ya kulitnya, ya tulangnya gitu. Nah dikerucutkan supaya Bapak gampang bawanya, baginya untuk keluarga Bapak, maka jadilah sepertiga tapi khusus dagingnya, yaitu paha belakang. Ya. Orang yang kedua adalah fuqara masakin. Ya. Fuqara masakin mereka berhak, dan yang ketiga adalah orang kaya. Orang kaya sekalipun berhak untuk menerima daging kurban. Maka ketika pembagian ini tidak peduli fakir miskin, pokoknya warga dibagi semuanya, itu adalah sesuai dengan syariat, tidak bertentangan. Bahkan saudara-saudara kita non muslim boleh banget dibagi. Ya, dan itu sebagai sarana dakwah kita, ya, artinya seperti itu Rasulullah juga membagikan daging kurban itu kepada orang-orang non muslim sekalipun, dan itu tidak disalahkan dan sah hukumnya. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kalau begitu panitia cukup dapat 1 kantong, ya kan haknya, ya. Kalau ternyata yang menyembelih atau yang berkorban itu punya hak lebih, tidak hanya 1 kantong. Apa urusannya dia? Urusan dia adalah dia yang berkorban, maka dia punya hak lebih. Sebelum banyak pertanyaannya, kalau ada orang yang jaraknya mungkin 10 kilo dari tempat kita ini, kalau kita bagi 1 kantong, padahal dia tidak tahu menau, tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya, tidak tahu bagaimana menghimpun hewan kurbannya, tidak tahu bagaimana warna darahnya, boleh nggak Pak kita bagi orang yang jaraknya 10 kilo? Boleh tidak?
Bolehnya atas nama apa? Atas nama hak. Ternyata orang yang tidak tahu menau saja itu punya hak. Dan orang yang berkorban ternyata haknya lebih. Maka kalau yang berkorban ya punya hak lebih, panitia boleh jadi ya itu punya hak lebih. Motong sapi 15. Alhamdulillah. Kepala sapi maksudnya, ini masih ada 15-15-nya. Panitia suruh mecahin satu persatu, tenaganya sudah nggak ada lagi. Ya, sudah nggak ada lagi. Wah, ini bagaimana? Panitia bingung. Apa kita kasih orang di sana? Lah, orang di sana dengan orang di sini apa bedanya? Apa kita kasih orang yang di RT sana? Orang di RT sana dengan RT sini apa bedanya? Maksud saya, ketika orang yang jauh saja punya hak, apalagi yang dekat. Orang yang tidak ikut campur, tidak tahu menau tentang prosesinya saja punya hak, dan ternyata orang yang berkorban haknya lebih, ya, berarti orang yang ikut menyembelih, ikut ngerobohin sapinya, ikut ngulitinya, ikut menyediakan tendanya, ikut menyediakan plastiknya, sudah barang pasti haknya lebih. Yang penting akadnya bukan atas nama upah. Nih panitia nih, ini sampean dapat kepala, silahkan, ini solusi bagi panitia. Karena kalau panitia harus mecah 15 kepala, ini jangan-jangan besok sudah nggak kuat bangun lagi. Sudah, ini hadiah hak sampean. Silahkan mau sampean pecah dengan siapa di RT sampean, monggo silahkan. Seperti ini tidak menyalahi aturan. Ya. Jangan sampai kemudian bingung, ya, sampai seperti bingungnya bahwa tidak boleh yang namanya kulit korban itu dijual. Saking bingungnya dan tidak paham dan tidak tahu solusinya, Pak, akhirnya benar-benar kulit sapi dipotong-potong. Ini benar terjadi, Pak, di masjid dekat tempat saya. Dipotong-potong kira-kira sejengkal begitu, Pak. Sejengkal-sejengkal. Saya heran dan saya bingung. Akhirnya saya tanya tetangga-tetangga saya, Bu, kemarin dapat daging dari masjid ini? Iya dapat. Kulitnya diapain? Itu, Pak, di tempat sampah. Lah emang kenapa? Lah diapain? Oh, nggak bisa masaknya. Nggak bisa ngolahnya. Panitia takut, iya, kalau menjual kulit sapi itu menjadi tidak sah kurbannya, akhirnya solusinya begitu. Ini yang kasihan dan akhirnya yang terjadi adalah ibdar, mubadzir. Ya, sementara innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berbuat mubadzir itu temannya setan, ayat Al-Qur'an. Nah, maka solusinya adalah ya, yang pertama tadi panitia ya adalah punya hak lebih dibandingkan dengan orang lain, ya, meskipun tetap terbatas. Ya, jangan sampai nanti panitia ngambil 25 kilo. Ya, meskipun kalau dibahas di kitab Riyadul Badiah, Pak, di Babul Udhiyah, kalau ada orang akikah atau kurban, ya, disembelih sendiri, terus kemudian dipanggil 3 fakir miskin dengan catatan bukan kurban nazar dan bukan akikah nazar. Ya, dipanggil 3 fakir miskin, selebihnya dihabisin sendiri. Kalau pertanyaannya sah, ya, jawabannya sah, Pak. Tapi jangan tanya baik apa tidak. Ya. Jadi kalau pertanyaannya sah apa tidak, hukumnya sah. Dengan syarat bukan nadar. Kalau nadar memang yang korban ataupun yang akikah itu mutlak haram hukumnya untuk memakan, mengkonsumsi daging yang disembelih itu. Tapi sekali jangan tanya baik atau tanya lebih baik. Jelas tidak baik. Itu namanya kemaruk. Iya, namanya kemaruk. Nah,
Yang kedua tadi, solusi tentang kulit tidak menjadi masalah bagi keabsahan kurban adalah solusinya tetap dijual, tetapi hasil penjualannya ini digunakan untuk prosesi atau untuk mendukung terselenggaranya kurban itu sendiri. Contohnya, ketika kurban, Pak, kalau yang motong itu nggak ngopi, kira-kira beres nggak itu urusannya? Kalau siang hari nggak dikasih makan, kira-kira selesai nggak Pak itu urusannya? Nah, kalau kira-kira nggak dibungkusin pakai plastik, Pak, itu kira-kira bisa dibagi apa tidak? Nah, kulit itu dijual, tetapi untuk menyempurnakan prosesi kurban itu tidak masalah. Dan itu lebih solutif dibanding dengan dipotong-potong, justru menjadikan orang bingung, mau saya apain ini kulit. Di sini. Yang berikutnya yang lebih rawan adalah siapa yang menyembelih. Iya, siapa yang menyembelih. Ini penyembelihan kurban, Pak. Itu menjadi teramat sangat inti dibandingkan dengan yang lain. Yang terpenting eksekutornya, Pak. Ya. Yang bismillahi Allahu Akbar ini harus benar-benar dipastikan oleh panitia dia adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu. Ingat, yang boleh daging potongan hewannya dimakan itu 2. Yang pertama adalah muslim, yang kedua ahlul kitab. Muslim itu kalau ekstrimnya, hadis yang ekstrim, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Barang siapa meninggalkan sholat sekali dengan sengaja, faqad kafaro, nyata-nyata di hadapan Allah dia kafir jiharon. Ya, dengan kalimat ditauqiti masdar jiharon, benar-benar dia adalah orang kafir di hadapan Allah. Meninggalkan sholat dengan sengaja meskipun 1 kali. Ya. Kecuali kalau dia tobat lagi. Nah, untuk mendeteksi panitia atau yang menyembelih di hari H itu dia sholat apa tidak? Kalau ternyata tiba waktu duhur, panitia nyuruh sholat, ayo Pak sholat dulu. Wah, ntar saja Pak, saya semuanya pakaian saya kena darah. Itu indikasi dia bukan orang yang menjaga sholat. Ya. Kalau orang yang menjaga sholat yakin sudah diperhitungkan, kan tahu dia motong hewan, dia pasti kena najis. Mestinya dia siap-siap pakai pakaian ganti. Kalau ternyata dia tidak menyiapkan pakaian ganti, itu indikasi kalau dia bukan orang yang menjaga sholat. Kalau terlanjur panitia banyak-banyak istighfar. Ya. Kenapa? Penyembelihannya tidak sah. Naudzubillah, di hadapan Allah harus mengganti sejumlah hewan yang disembelih di hadapan Allah. Sekaligus membagi bangkai di seluruh masyarakat yang menerima, panitia Pak yang nanggung. Naudzubillah min dzalik. Kayaknya pensiun jadi panitia. Tetapi Pak, ini obatnya. Kalau habis minum jamu ada pemanisnya Pak. Tapi kalau itu benar, Bapak meskipun tahun ini belum bisa motong korban karena duitnya belum ada, karena kantongnya robek, kantongnya bolong gara-gara mudik, ya, alias nggak punya duit lagi, Bapak tergantikan. Kalau ada 15 ekor sapi yang disembelih, panitia mendapatkan pahala dan berkah seakan-akan hari itu berkorban 15 ekor sapi. Subhanallah. Iya. 15 ekor sapi kurban hari itu. Ya, pahalanya dikasih ke kita masing-masing. Ada 50 orang, masing-masing mendapat pahala seakan-akan hari itu masing-masing kurban 15 ekor sapi.
Tapi ingat, kalau penyembelihannya salah, masing-masing bertanggung jawab harus mengganti 15 ekor sapi. Rasain. Maka kehati-hatian memilih siapa, ya, yang penting eksekutornya. Adapun yang lain itu enggak masalah. Ya. Yang bantuin megangin itu enggak masalah. Tetapi yang megang golok, yang bismillahi Allahu Akbar, ini yang benar-benar hakul yakin. Orang yang menjaga sholat 5 waktu. Kalau tidak, bahaya untuk kita, untuk panitianya, dan untuk masyarakat yang menerima dagingnya itu adalah berbahaya karena sama dengan makan bangkai. Dan itu yang menjadikan biasanya, ya, saya juga nggak tahu, saya juga sebagai pelaksana mungkin banyak kekurangannya. Biasanya ini ditandai penyembelihan oleh orang yang memang tidak menjaga sholat, diantaranya aroma anyer, aroma amis itu biasanya sampai berhari-hari, bahkan bisa sampai seminggu. Itu diantaranya indikasi. Tetapi ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tapi satu catatan yang tidak boleh tidak adalah memastikan bahwa yang eksekutor, yang menyembelih adalah orang yang benar-benar menjaga sholat. Lebih amannya adalah ustadz-ustadz di sini, misalnya Ustadz Salim sebagai imam tetap di sini, ya, itu lebih baik karena setiap saat kita tahu, ya, bahkan sebagai pimpinan sholat kita di sini, itu jauh lebih baik. Baik, sudah siang, dilanjutkan berikutnya nanti insya Allah, ya. Sementara sampai di sini mudah-mudahan membuka wawasan kita dan jadi ilmu yang manfaat untuk kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.